lagi nih dengan aku pada video pembelajaran kali ini. Ya, pada kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik yang tentunya juga penting banget untuk kita bahas pada kali ini. Kira-kira apa ya yang akan kita bahas pada video kali ini? Ya, kita akan membahas terkait dengan konsep kewirausahaan dan evolusinya. Oke, jadi sebelum kita lanjut lebih dalam terkait dengan materi kewirausahaan, di sini aku mau bertanya dengan kalian. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kewirausahaan? Jadi teman-teman, kewirausahaan itu kita tidak harus membahas tentang persoalan mulai dari bisnis, tetapi juga kita bisa membahas tentang bagaimana kita melihat peluang, mengambil resiko, dan menciptakan perubahan positif dari sebuah kewirausahaan. So, lebih lanjut, jika kalian penasaran, mari kita simak baik-baik dan kalian harus lihat dan tonton video ini sampai habis. Baik, yang pertama adalah definisi atau pengertian dari sebuah kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu didefinisikan sebagai keahlian memulai atau menguatkan sebuah bisnis dengan memanfaatkan peluang. Jadi kewirausahaan itu adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dengan cara yang kreatif, inovatif, dan juga bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai tinggi. Kata kewirausahaan berasal dari kata wira yang berarti pejuang, berani, dan berwatak agung, serta usaha. Jadi seorang wirausaha itu adalah individu yang memiliki pikiran atau berpikir kreatif, bisa menembus pasar dan juga menghasilkan produk baru atau model bisnis yang inovatif berbeda dengan yang lainnya. Lebih dari itu, wirausaha adalah seorang yang berani mengambil risiko atau tantangan yang pastinya akan dihadapi oleh seorang wirausaha dalam memulai sebuah bisnisnya. Bahkan mereka juga berani mengambil risiko meskipun saat menghadapi sebuah ketidakpastian. Kita ambil contoh saja, saat ini ramai-ramainya kuliner nih guys. Jadi banyak sekali para wirausaha yang mendirikan usaha kuliner berupa usaha bakso. Apalagi bakso sekarang udah sangat terkenal dan juga ramai banget menjadi peminat bagi kalangan-kalangan segala usia. Jadi seorang wirausaha itu akan memikirkan terlebih dahulu dengan menggunakan analisa SWOT ketika dia mendirikan sebuah usaha. Tetapi seorang wirausaha juga akan berani mengambil segala resiko yang akan terjadi dan juga akan menghadapi segala kepastian yang akan terjadi nantinya ketika dia memulai sebuah usaha atau sudah menjalankan usaha bakso tersebut. Tetapi dengan cara kreatif atau inovasi yang akan dihasilkan seorang wirausaha, dia akan mulai berpikir nih, bagaimana ya caranya membuat sebuah usaha bakso ini akan tetap berjalan dengan lancar, laris, dan juga beda dengan yang lainnya. Jadi cara kreatif dan inovatif dari pembuatan kuliner bakso semisal dikasih isian seperti keju, kemudian sambal, kemudian juga kuah-kuahnya yang pedas, itu akan menarik perhatian dari masyarakat atau peminat kuliner bakso lainnya, bahwasanya bakso ini tuh berbeda dengan cara yang lain. Jadi seorang wirausaha itu dia akan memanfaatkan sebuah peluang dan juga dia akan memiliki kemampuan cara kreatif dan juga inovatif bagaimana bakso yang dia jual itu memiliki nilai tinggi yang berbeda dengan bakso lainnya. Jadi meskipun banyak resiko atau juga tantangan yang akan dihadapi, namun dia harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan evolusi kewirausahaan. Jadi evolusi kewirausahaan ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama ada entrepreneur, yang diartikan sebagai seorang inovator, penggerak pembangunan yang akan merubah sebuah peluang menjadi ide yang
dapat dijual. Jadi ide ini tuh diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Jadi teman-teman, cakupan dari entrepreneurship itu mencakup seluruh sektor bisnis seperti makanan, retail, jasa, dan juga teknologi. Jadi fokusnya itu pada fokus inovasi, pengelolaan usaha, dan penciptaan nilai ekonomi. Misal nih, ada seseorang yang ingin membuka restoran, terus juga seorang yang membuka toko online, kemudian juga seseorang yang memulai layanan bisnis konsultan itu disebut sebagai entrepreneurship. Yang kedua ada technopreneur. Jadi technopreneur itu merupakan pencipta kekayaan melalui inovasi, teknologi, pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi. Juga pembagian kekayaan ini tuh bergantung pada kerja keras dan juga pengambilan risiko. Jadi teman-teman, technopreneur ini itu cakupan fokusnya itu terfokus pada sektor teknologi dan inovasi seperti perangkat lunak, aplikasi, gadget, dan juga teknologi informasi. Jadi technopreneur ini bisa kita sebut sebagai wirausahawan teknologi karena dia tuh mengintegrasikan inovasi teknologi dalam model bisnis untuk menciptakan solusi yang efisien. Yang ketiga nih ada agripreneur. Jadi agripreneur ini adalah individu yang memiliki pengendalian tertentu terhadap alat-alat produksi dan menghasilkan lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsinya atau dijual atau juga ditukarkan agar memperoleh sebuah pendapatan. Jadi teman-teman, agripreneur ini itu dia cakupannya itu terfokus pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan segala hal yang berhubungan dengan sektor agribisnis. Jadi kewirausahaan ini dia juga lebih fokus terhadap alat-alat produksi, pengelolaan, distribusi, serta pemasaran. Jadi misal contohnya itu membuka usaha budidaya tanaman organik. Membuka usaha budidaya tanaman organik, dia akan memproduksi pupuk organik, kemudian juga mengembangkan bagaimana produk pupuk organik ini bisa dimanfaatkan di dalam bidang pertanian gitu misalnya. Selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan entrepreneurship, di mana entrepreneurship ini memiliki 3 bidang. Yang pertama ada entrepreneurship ekonomi, entrepreneurship pendidikan, dan juga entrepreneurship sosial. Pertama kita akan membahas apa itu entrepreneurship ekonomi. Jadi entrepreneurship ekonomi merupakan fokus pada kegiatan wirausaha yang bertujuan menghasilkan keuntungan ekonomi sekaligus memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Jadi entrepreneurship ekonomi ini berorientasi pada keuntungan finansial, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengelola sumber daya secara efisien dan menciptakan sebuah nilai tambah. Misalnya, contohnya kita berada pada perdagangan internasional. Jadi sebagai seorang entrepreneurship ekonomi, kita akan menjual nih produk lokal dari Indonesia ke luar negeri atau menjadi skala internasional. Kita mempunyai produk berupa kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan itu akan kita inovasi, akan kita berikan modifikasi sehingga dia itu bisa memberikan nilai tambah yang tinggi. Jadi kerajinan itu kan kita mengelola sumber daya alam seperti kayu rotan dengan memanfaatkan tersebut sebagai tas anyaman dan juga banyak lagi. Kita kemudian menjual produk lokal kita dari pasar lokal ke pasar internasional. Jadi dengan ini kita dapat meningkatkan pendapatan kita, bukan hanya pendapatan di lokal, tetapi kita juga bisa memasarkan produk kita ke skala internasional. Yang kedua, ini ada
ada entrepreneurship di bidang sosial. Jadi entrepreneurship sosial ini dia itu terfokus pada menyelesaikan masalah sosial sambil menciptakan dampak positif bagi masyarakat, sehingga seringkali dia tuh tidak hanya berorientasi kepada keuntungan saja, tetapi dia juga memikirkan bagaimana kewirausahaan ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Jadi ciri-ciri dari entrepreneurship di bidang sosial ini dia tuh terfokus pada tujuan sosial atau lingkungan serta menggabungkan semua inovasi-inovasi dengan keberlanjutan atau SDGs, sehingga dari apa yang dia buat itu akan menghasilkan atau menciptakan dampak positif, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga masyarakat luas. Misalnya entrepreneurship tentang usaha daur ulang. Nah, dia tuh mendaur ulang limbah-limbah plastik. Nah, limbah-limbah plastik itu kemudian diolah menjadi sebuah tas anyam yang terbuat dari bahan plastik, sehingga usaha tas anyaman plastik ini bukan hanya menguntungkan sesaja tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Dengan cara ini kita bisa mengurangi penumpukan sampah plastik dan juga memanfaatkan sampah-sampah tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga ini ada entrepreneurship di bidang pendidikan. Jadi entrepreneurship ini dia tuh kegiatan kewirausahaan yang terfokus pada inovasi di sektor pendidikan. Jadi tujuannya itu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Ciri-ciri dari entrepreneurship pendidikan ini dia tuh berorientasi pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Jadi dia menggunakan teknologi atau metode pembelajaran baru sehingga akan menciptakan sebuah solusi dari apa masalah-masalah pendidikan yang saat ini sedang dihadapi. Terakhir ada entrepreneurship. Jadi berbeda dengan entrepreneurship ini dia tuh bentuk kewirausahaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok di sebuah organisasi atau perusahaan, di mana entrepreneur ini adalah seseorang yang bertindak seperti seorang wirausahawan tetapi bekerja dalam perusahaan atau sebuah organisasi yang sudah ada. Jadi mereka ini memiliki kebebasan untuk berinovasi, menciptakan ide dan mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi tempat mereka bekerja. Jadi baik, itu saja pemaparan dari video kali ini. Mungkin banyak kurangnya dari apa yang saya udah sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.